Desa Wufeng terkena dampak kekeringan. Panen nol, muncul kelaparan parah. Pihak setempat mengambil langkah-langkah. Juga berharap bantuan dari berbagai kalangan. Cek. Di desa sebelah ada yang mati kelaparan. Sekarang di mana-mana bendera putih berkibar. Tahun ini desa-desa sekitar susah. Satu-satunya cara menghasilkan uang hidup hanyalah batu bata. Pabrik bata kami juga sedang sulit. Pendapatan sedikit, tapi utang banyak. Pak Chen, mohon padamu. Orang tua dan anak kecil di desa boleh bekerja di sini. Saya bilang, ini pekerjaan berisiko tinggi. Tidak bisa menerima perempuan, orang tua, atau anak-anak. Pak Chen, di desa kita ini, cuma kamu yang baik hati dan sukses. Tolonglah bantu kami. Kalau tidak, desa ini akan kelaparan. Pak Chen. Ada makanan? Enggak? Pak Chen, tolong kasih pekerjaan. Bos Chen, Kalian semua ngapain ini? Xia Feng. Kemarau ini terlalu parah. Tanaman mati kering, kami makan kulit pohon beberapa hari. Kalau bukan karena bisa kerja di tempatmu, kami nggak tahu bisa bertahan berapa lama lagi. Iya, Xiao Feng, anakku meninggal lebih dulu. Istri pun kabur. Meninggalkan 2 cucu yang ikut sama aku. Kasihanilah kami. Bukan saya tidak mau bantu. Saya pakai kalian, apalagi anak-anak di bawah umur. Kalau ketahuan, saya bisa masuk penjara. Om Chen, saya hanya perlu 1 roti kukus, akan terus bekerja untuk Anda. Saya mohon. Tiger, kenapa seperti ini? Xia Feng, saya mohon pada kamu. Saya mohon. berikan pekerjaan, Xiao Feng. Belasan orang bergantung padamu. Jadilah penyelamat kami. Tolong kami. Oke. Saya, Chen Feng, setuju membantu kalian. Xiao Feng, kamu setuju? Luar biasa, aku tahu kamu pahlawan sejati. Baiklah. Hebat. Cek. Kita benar-benar nggak sanggup menanggung begitu banyak orang. Karena kekeringan, aku bikin pengecualian kasih kerjaan buat semua. Tapi kalau kekeringan selesai, semua harus pergi. Paham, kan? Kami semua Kami nurut, kami nurut. Bang, merekrut pekerja anak itu nggak boleh. Dengar aku, semuanya, datang kerja di tempatku. Kita harus menetapkan aturan, sepakat di awal. kalau bisa bikin kita makan, 2 aturan atau 30 pun tak masalah. Betul? Iya. Pertama, siapapun orangnya. Semua diperlakukan sama, upah, berapa gaji para pekerja. Itulah gaji kita semua. Tenang saja, Bos Chen. 1/10 saja sudah menyelamatkan nyawa kita. Iya benar. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos Chen. Yang kedua, anak-anak masih kecil. Kemarau telah berlalu, semua harus pergi sekolah. Yang ketiga, saya ini dianggap mempekerjakan anak-anak. Semua harus menjaga rahasia ini rapat-rapat. Bos Chen, tenang. Kami bisa menjaga rahasia, 1 kata pun tidak bocor. Benar, Anda membantu kami. Kami tidak akan bicara. Baik. Semua cepat ganti baju. Pakai helm pengaman. Bersiap untuk kerja, ya. Baik, baik, baik. Ayo, kerja, ayo. Terima kasih, Bos Chen. Ayo pergi. Bro, kalau begini terus, kita nggak bisa menanggungnya. Pabrik bata akan bangkrut. Masa kita diam aja lihat mereka mati begitu? Halo, selamat siang. Pak Chen, saya dari perusahaan investasi. Kami mengundang Anda menjadi mitra dalam investasi 20 juta rupiah. Gimana? 20 ton atau juta? Iya betul. Jadi mitra saya, Anda langsung dapat dana investasi sebesar 100 juta rupiah. Tunggu, saya tidak mengajukan investasi. Kamu penipu, kan? Saya bukan penipu. Sebulan lagi, saya akan mengumumkan mitra investasi 300 juta rupiah di aula besar. Kota meminta semua pengusaha swasta untuk hadir. Baik, kalau kamu datang, saya pasti akan ikut. Baiklah, kalau begitu Anda. Chen Feng ini, bahkan suara mantan pacar saya saja tidak bisa dikenali. Dulu ibu saya memisahkan kita, itu hutang saya padamu. Kali ini, aku akan balas semuanya. Abang siapa sih? Gak tahu, katanya mau investasi 200 juta ke aku. 200 juta, 100 juta. Berarti pabrik bata kita selamat dong? Kayaknya itu penipu. Sekarang semua lagi susah. Penipu juga makin berani.
Aku pinjam uang ke kantor pos. Semoga bisa bertahan dari krisis kali ini. Kak. Angkat batu ini terasa tulang mau patah. Makanannya ngasih pengemis aja. Si Chen itu nggak beres. Manfaatnya juga dikit banget. Gajinya cuma segitu doang. Benar-benar nggak nganggap kita sebagai manusia. Bikin Chen Feng naikkan gaji. Dia kan bos besar. Pasti mampu bayar lebih. Kalau nggak naikin, gimana? Kalau nggak naik, hancurin pabrik batanya. Yang ada di sini semua ikut hitung. Kita robohin tungku batanya. Betul. Naikin gaji. Li Shuing, kok kamu bisa ngomong begini? Naikin gaji. Li Shuing, kok kamu bisa ngomong begini? Jenny, maksudmu apa ngomong kayak gitu? Saya, Chen Feng, punya kemampuan terbatas. Jika gaji dirasa kurang, silakan cari pekerjaan lain. Saya nggak bakal cegah. Iya, benar. Xiao Feng. Istri saya itu suka bercanda, jangan terlalu diambil hati ya. Soal gaji, sebenarnya nggak sedikit kok. Kita di sini kerja juga sudah cukup enak. Setuju nggak? Betul kan? Tidak usah naik, kita berjuang mengatasi kekurangan, betul? Ayo kita kerja yang baik. Kerja yang baik, ya kan? Kerja yang baik. Kakak Feng, ini suratmu. Terima kasih. Chen Feng, dasar bajingan. Punya 50.000, tapi nggak kasih gaji naik. Aku bakal buat kau kapok. Kakak. Gawat. Di luar ada yang merusak tempat pembakaran bata kita. Apa? Siapa yang melakukannya? Kak, tunggu aku. Hancurkan sisanya. Ayo pergi, Li Shuing. Kalian gila ya? Kenapa kalian melakukan ini? Kenapa kamu tidak menaikkan gaji kami? Semua ini kamu cari sendiri. Kerja kalian belum sebanyak pekerja lama. 2 anak itu malah cuma setengah dari beban kerja. Sekarang minta naik gaji. Kenapa harus? Semua orang, lihat sini. Orang ini cari alasan, nggak niat bantu kami naik gaji. Benar sekali. Ayo kita terus. Hentikan. Waktu kalian datang cari aku seharusnya nggak setuju. Sekarang kalian bertiga. Keluar dari sini. Pukul orang, tanpa hati nurani. Apa nggak ada yang mau urus dia? Sayang, Kamu sakit nggak, sayang? Chen Feng. Kamu gila. Kamu sudah gila, Chen Feng. naikkan gaji, masalah ini selesai. Kalau nggak naikkan gaji kita, siap masuk penjara. Aku bilang pergi. Dasar pengkhianat. Kami bantu cari uang, tapi ujung-ujungnya kamu nggak mau selesaikan, Mas. Bahkan berani memukul dan memaki wanita. Percaya atau aku bisa bikin kamu masuk penjara. Hanya karena sedikit upah, kamu usir kami. Chen Feng, kamu itu benar-benar seperti Hari ini, kamu harus naikkan upah kami. Kalau tidak, merusak tempat ini baru permulaan saja. Gue suruh kalian pergi. Nggak dengar ya? Pergi. Chen Yi. Kamu dan kakakmu tunggu, bakal bikin pabrik batu bata kalian. Ygreka. Pergi nggak? Pergi nggak? Ayo, pergi. Kakak. Pabrik batu bata sudah tidak ada. Bagaimana sekarang? Tenang saja, Yi. Punya teknik pembakaran terbaik. Cari orang untuk investasikan uang. Kita bangun lagi pabrik batunya. Oh iya, kakak, aku cari info di kota tadi. Memang ada bos besar yang sedang cari mitra di sana. Dengar-dengar awalnya harus investasi 200.000. Apa? Ternyata ini benar-benar serius. Dan katanya bos besar itu, besok umumkan mitra bisnis di aula besar. Bahkan pihak kota minta kita untuk datang lihat. Sayang tidak ikut mendaftar. Kalau dengan teknik pembakaran, mungkin saja kita bisa dapat investasi itu. Tapi besok kita bisa lihat-lihat.
Siapa tahu masih ada kesempatan lain. Bong Feng, kita seharusnya memang jadi mitra. Bukan cuma dalam bisnis, tapi juga sepanjang hidup ini. Antara kita nggak perlu formalitas. Bong Feng, besok kita ketemu ya. Bong, memperbaiki tungku bata butuh 3.000. Kalau tidak, kita tidak bisa mulai kerja. Ya, aku tahu. Tungku bata rusak. Minggu ini tidak bisa kirim barang. Pabrik bata pasti bangkrut. Investasi 20 juta. Aku harus ambil. Kek, nanti kita pergi ke aula besar. Harus cari cara untuk jadi mitra. Nanti rapi-rapi dulu. Harus berusaha keras. Saya Yoyu, tim produksi. Ada laporan Anda memperkerjakan anak-anak. Saya menyelidiki. Kapten Zhu, apa mungkin ini hanya kesalahpahaman? Bukti ada di depan mata. Bagaimana mungkin ini kesalahpahaman? Kalian yang melaporkan, kan? Kami hanya memberitahu Kapten Yo situasi, tidak mengarang. Kamu tidak mempekerjakan pekerja anak? Kalau bukan karena kalian memohon, apakah saya akan melakukan ini? Kapten Yo, lihat ini. Chen Feng mengaku dia mempekerjakan pekerja anak. Chen Feng, apa lagi yang mau kamu jelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Apapun hukumannya, saya terima. Ikut kami ke tim produksi. Kakakku tidak boleh dibawa pergi. Faktanya bukan begitu. Apa maksudmu ngomong begitu? Kakakku melarang mempekerjakan anak di bawah umur. Mereka memaksa teru, jadi kakakku terpaksa setuju. Sekarang kerja mereka bahkan tidak sampai separuh kerja orang lain. Mereka minta upah 2 kali lipat. Kakakku nggak kasih, lalu mereka ngerusak tempat pembuatan batu bata. Jangan asal ngomong kalau nggak ada. Siapa tahu kenapa tempat pembuatan batu bata. Jangan ngeles dong di sini. Mimeng. Memotong gaji dan mempekerjakan anak-anak. Apakah itu bukan fakta? Kalian, Apakah yang Li Shuing katakan itu benar? Tentu saja tidak benar. Kemarin saya lihat Chen Feng. Dia dapat 50 juta rupiah. Mata mana kamu pakai lihat aku dapat 50 juta? Dua-duanya. Saat sarapan kemarin. uang 50 juta itu dari kakakku untuk gaji kalian. Uang dari pinjaman bank. Hanya mengandalkan omonganmu. Siapa yang percaya? Iya, betul. Bukti pembayaran ada di bawah bantal kakakku. Coba cari. Baik. Kapten Yo, kita semua tahu, beberapa tahun lalu pabrik bata itu sukses. Chen Feng punya uang, tidak mungkin meminjam. Dia itu bohongin kamu, buktinya aja palsu. Kita cari tahu, meski rumah kakakmu dijaminkan. Bukannya masih ada rumahmu? Mereka itu nipu. 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 Kalian masih manusia nggak sih? Sampai-sampai ngincer adikku juga, ya? Uang adikmu kan uangmu juga. Cepetan gadaikan rumah itu, ganti rugi kepada kami. Kamu. Li Shuing. Kapten Yo, barangnya ditemukan. Ini ditemukan di tempat tinggal Chen. Kami temukan kontrak hipotek properti dan dokumen pinjaman. Di celah papan tempat tidur ditemukan ini. Surat utang. Kapten Yo, kakakku demi pabrik ini meminjam banyak uang dari luar, tapi dia tidak pernah mengeluh. Semua dia tanggung sendiri. Shen Feng. Masih ada yang ingin dikatakan? Pinjaman itu fakta, mempekerjakan anak di bawah umur juga fakta. Paling-paling masuk penjara beberapa tahun, lalu mulai lagi dari awal. Kapten Yo, Chen Feng sudah mengakuinya. Cepat tangkap dia. Tangkap, tangkap, tangkap. Tangkap dia sekarang juga. Karena ada alasan di baliknya. Dan belum menyebabkan akibat serius. Denda 200. Kalau nanti masih pakai pekerja Kamu bisa ikut aku ke tim produksi. untuk urusan ini. Baik, terima kasih, Kapten Yo. Kapten Yo, cuma denda 200 dan selesai, mempekerjakan pekerja anak kejahat. Li Shuing. Alasan Chen Feng mempekerjakan pekerja anak. Kamu tahu lebih banyak. Aigreko. Bagus sekali, Chen Feng, kamu belum masuk penjara. Tunggu, masalah ini belum selesai. Berhenti. Mau apa? Li Shuing. Dulu aku dengan baik hati membantumu. Kenapa kamu menyakitiku? Kami bekerja untukmu, tapi kamu tidak bayar upah dan merasa benar? Bos pabrik bata di desa sebelah, Susi, kasih kalian berapa banyak keuntungan? Kamu ngomong apa sih? Beberapa hari ini, selesai kerja langsung ke pabrik bata sebelah. Tiap kali bisa bawa pulang makanan juga. Kalian kira aku nggak tahu? Terus kamu tahu, gimana? Aku jujur, memang mau hancurin kamu. Lalu, Bos Susi bisa ambil bata dengan harga murah. Nanti, aku yang lola tempat ini, Lily.
Aku bakal jadi kepala di... Apa? Jadi, sejak awal kalian memang ingin mencelakai aku. Chen Feng, kamu nggak masuk penjara, pabrikmu bisa bertahan? Sebentar lagi di aula besar, ada nona kaya dari keluarga Qiu yang datang, mau cari rekan bisnis? Nona Qiu punya aset jutaan, dan rekan bisnisnya Bos Su dari desa sebelah. Dia itu bos asliku. Pongkiana, ngomong panjang lebar gini buat apa? Bos Su bakal monopoli bisnis bata. Kalian akan bangkrut. Aku jadi kepala pabrik ini. Sudah cukup belum ngomongnya? Chen Feng, jangan pura-pura lagi. Berapa banyak utang yang kamu punya? Bisa jadi sekarang kamu lebih miskin daripada aku. Segera berlutut minta maaf. Aku masih bisa kasih kamu makan. Ayah, Cepat berlutut pada Tuan Chen. berlutut. Berlutut, lututlah. Apa yang kamu lakukan? Hei Chen, tunggu. Kamu akan memohon sesuap nasi. Aku. Ayo, kita pergi ke aula besar. Investasi aula besar harus didapatkan. Jika tidak, pabrik bata hancur, aku dan Yi juga hancur. Yi, kita juga bersiap-siap untuk pergi. Kak, itu Suli benar-benar mitra besar bos utama? Kita benar-benar nggak ada jalan hidup lagi. Li Shui ini bikin kita sengsara. Gak apa-apa, Yi. Kita ahli, gak akan kalah. Ayo pergi. Kita buru-buru ke sana aja. Nanti pas ngumumin kalau Kak Feng jadi partner aku, pasti bakal bikin dia kaget juga, kan? Nona Qiu. Kalian siapa? Nona Qiu, bawahan Bos Su. Bos Su ada urusan, tidak bisa datang. Saya menggantikannya untuk menandatangani kontrak. Menandatangani kontrak? Nona Qiu, rekan bisnis Bos Su, kan? Ini belum bisa diumumkan sekarang. Anda bertiga masuk dulu, saya akan datang. Baik. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Luar biasa. Nona Qiu memberi petunjuk, investor 20 juta itu adalah Bos Su. Gimana kamu tahu? Tadi aku tanya ke Nona Qiu, apakah rekan kerjanya itu Pak Su? Dia senyum. Dan dia juga dengan sangat sopan bilang supaya kita bertiga masuk dan menunggu. Bukankah itu sudah jelas? Sepertinya benar begitu. Tunggu sebentar. Pak Su sudah bilang, rekan Nona Qiu itu dia. Pengumuman nanti hanya formalitas saja. Jadi nanti kita bisa hidup santai, nggak perlu pusing. Hari bahagia kita akhirnya tiba. Iya, benar. Hari-hari baik kita akan datang, tapi hari-hari si brengsek Chen itu sudah selesai. Dia gak naikkan gaji kita, jangan salahkan aku kalau kuhabisi dia. Pabriknya jadi milikku. Sayang. Kita harus bikin dia dan adiknya jadi pengemis. Benar. Bikin si brengsek itu jadi pengemis. Kalian sudah keterlaluan. Apa kalian masih bisa disebut manusia? Acara besar seperti ini, mungkin ini terakhir kalinya kalian diundang. Mulai sekarang bukan lagi pekerja perusahaan swasta, kalian cuma pengemis. Kalian selain ngomong, nggak punya kemampuan lain. Aku nggak punya waktu ribut sama kalian. Shen Feng, Aku nggak tahan lihat gaya sombongmu. Nanti yang diumumkan sebagai mitra adalah Bos Su kami. Aku jadi perwakilan Bos Su untuk tanda tangan dengan Nona Qiu. Sekarang, kalau aku bilang boleh masuk, kalian bisa. Kalau tidak, kamu dan adikmu nggak boleh. Kalau aku tetap mau masuk gimana? Kalau begitu, sujud dan minta tolong sama aku. Sekarang masih boleh masuk nggak? Chen Feng, dasar bajingan. Berani-beraninya kamu mukul aku. Aku nggak akan tinggal diam. Semua orang, sini lihat. Chen Feng, nggak tahu malu. Nggak bayar gaji, malah mukul. Semua, bantu nilai. Istriku, kamu nggak apa-apa, kan? Lihat ini dan Casey Penelayan. Dia beneran mukul orang. Pak Li, kamu juga kerja buat orang rendahan ini. Kalian lihat kan, inilah kelakuan si Bos Chen dari dulu. Sebenarnya Bos Chen itu cukup baik. Baik apanya? Orang baik nggak pukul perempuan lemah kayak. Menurutku Bos Chen, sebenarnya udah lumayan baik. Baik ya.
Kalian bela bos serakah itu. Kalian dikasih sesuatu sama dia. Li Shuing, kamu pikir semua orang sama kayak kamu? Berbuat baik pasti akan diingat oleh seseorang. Li Shuing, kamu masih mau terus bikin keributan? Kalian kan kerja di pabrik batu bata. Apa nggak takut bikin aku marah terus kehilangan pekerjaan? Kalian kesini, bukannya juga pengen tahu siapa partner yang investasi 200.000 untuk Nona Q hari ini? Dia adalah bosku sekarang, Su Li. Aku wakil bos Su untuk tanda tangan kontrak sama Nona Q. Apa? Aku udah bilang dengan jelas, bos Su akan memonopoli bisnis pabrik batu bata. Setelah itu, Chen harus pergi ke jalanan untuk mengemis. Kalau kalian ikut aku, jamin nanti. Gaji kalian jadi 2 kali lipat. Kalau ikut si Chen ini, jangan salahkan aku, Li Shuing, kalau tak lagi hargai kalian. Sekarang aku tanya sekali lagi, apa si Chen ini orang yang kejam? Barusan, apa dia memukul seorang perempuan? Li Shuing. Diam itu artinya setuju. Chen Feng, mata rakyat tajam. Aku akan membawamu ke brigade untuk diperiksa. 2 orang, kemari. Tangkap pria memukul wanita ini. Dan saudari jahatnya, bawa mereka. Kalian mau apa? Li Shuing, kamu benar-benar sudah kelewatan. 2 orang lagi. Le Pascandia. Yi. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Nona Q. Maaf, membuat ketawa. Bos jahat nggak bayar gajiku. Barusan dia bahkan mukul. Aku sekarang mau bawa dia ke Kapten Yo. Biar nggak ganggu pengumuman mitra Anda nanti. Kamu tahu bos jahat yang kamu maksud itu? Siapa dia? Dia IT boss berarti jahat. Tidak ada identitas lain, kan? Shen Feng, rekan kerja Q Jinsi. Apa? Tidak mungkin. Bos Su yang bilang, Nona Q, rekan kerjamu. Bagaimana mungkin Chen Feng, brengsek itu? Seya Kijangxi. Tidak mungkin bekerja sama dengan orang seperti Suli yang suka berbuat licik di belakang. Kontrak ini sejak awal memang dipersiapkan untuk bos Chen. Pabrik bata Chen Feng jadi puing. Mana ada nilai di sana? Pabrik bot. Selama ada saya, Q Jin, pabriknya tidak akan runtuh. Bos Shen, tanda tangani saja. Kenapa kamu? Aku nggak bagus ya? Tapi, Kamu adalah mitra bisnis aku. Ini karena teknik pembakaran kamu. Nggak ada kaitan sama hubungan kita di masa lalu. Dan juga nggak ada hubungannya sama kamu pernah atau nggak mengajukan investasi ke kita. Kak, menurutku kakak Jingxi benar kok. Teknik pembakaran kamu kalau kerja bareng orang lain, mendingan kerja bareng kakak Jingxi saja. Nanti urusan berikutnya, kita bicarakan secara pribadi. oke. Tidak mungkin. Seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Suing kalau Nona Chio. Benar-benar tidak kerja sama dengan Pak Su? Gimana kita nanti? Iya, benar. Kita sudah buat Chen Feng marah, gaji Pak Su juga belum tahu kapan akan dibayar. Ayo kita cepat pergi. Kalau tidak, kena Berhenti. Berhenti. Kalian sudah ganggu adikku. Kepalanya sampai terbentur, belum selesai. mau ngapain kamu? Aku ini seorang wanita. Jangan jadikan perempuan sebagai tameng. Orang seperti kamu, kakakku malah sampai harus turun tangan. Aku pergi cari Kapten Yo. Biar mereka tangkap semuanya. Jangan lapor polisi. Nggak mau uang lembur. Kumohon, jangan lapor polisi. Iya, benar. Kalau kami masuk penjara, keluar pun.
Nggak ada yang mau pekerjakan kami lagi. Kalau begitu, Mukaku ini mau ditaruh di mana? Waktu kalian menyusahkan kakakku dulu, kenapa tidak berpikir tentang keadaannya? Kalian orang seperti ini, ketika pisau menusuk tubuh sendiri. Baru sadar rasanya sakit. Kapten Yo seharusnya mengajari kalian cara menjadi manusia. Aku tidak boleh tertangkap. Aku harus mencari Suli untuk bertanya dengan jelas. Bos Shen. Saya ada pembicaraan dengan Anda. Kami benar-benar minta maaf sama Anda. Pak, ayo bangun dulu baru bicara. Pak, bangun dulu baru ngomong. Beberapa hari yang lalu, saya dimanfaatkan sama Li Shuing. Hampir mencelakai Anda. Saya ini sudah pikun. Sampai mata saya tertutup sama keuntungan itu. Anda nggak pernah sekalipun kekurangan makan dari kami. Tapi kami malah melakukan hal yang melawan hati nurani. Bos Chen. Kami minta maaf kepada Anda. Bangun dulu. Orang bijak bisa salah, apalagi manusia biasa. Yang sudah terjadi, biarkan berlalu. Silakan sibuk dulu, Bos Chen. Kami pamit. Yi. Berapa karung kentang di pabrik? Ada 20 karung, semuanya di rumah. Pindahkan semuanya ke sana, susun dengan rapi. Bake. Mazala ini makin lagi ulak Suli di belakang Leia. Haruskah kita melawan dia? Kenapa Suli melakukan ini? Teknologi pembakaran kita lebih baik daripada miliknya. Dia takut kita berkembang dan memotong penghasilannya. Lebih takut kelaparan, akhirnya kalah dariku. Aku akan segera menemui dia untuk menyelesaikan masalah ini. Yi. Kepalanya terbentur, kita antar ke rumah sakit. Pelan-pelan. Oh, dasar kamu, Chen Feng. Kamu juga kenal dengan Nona Kyo. Bikin aku kehilangan investasi. Pak Su. Bukannya Anda janji saya bisa jadi kepala pabrik di tempat Anda? Kamu gagal menutup pabrik bata Chen Feng dan mengusirnya dari desa Wufeng. Sekarang kamu masih berani minta jadi kepala pabrik saya? Pak Su. Investasi ini gagal bukan salah kami. Begitu Nona Kyu datang. Langsung menatap Chen Feng penuh kasih. Si Kalipa on dire. Tidak akan bisa mengubah keputusan Nona Kyu. Oh, begitu ya. Ternyata kamu, Chen Feng, naik pangkat karena mengandalkan wanita. Pak Su, tunjukkan belas kasihan. Anak-anak di rumah sudah hampir kehabisan makanan. kalau tidak ada pekerjaan, Kita semua akan kelaparan di jalan. Kalian pulang dulu, nanti kalau ada ruang akan beri kabar. Tunggu lagi. Sudah terlalu lama menunggu. Kami tunggu di rumah kabar baik dari Anda, Pak Su. Kami sudah membuat Chen Feng marah, kalau Anda juga marah. Rumput di makam kami pun tidak akan tumbuh. Ayo pergi dulu. Pergi cari tahu hubungan antara Chen Feng dan Chiojensi. Aku harus gunakan bencana kelaparan untuk kalahkan Chen Feng. Siapapun yang melawan aku, tidak akan berakhir baik. Dokter bilang aku cuma sedikit kepanasan. Tidak ada masalah besar. Kalau ada waktu, lupakan daftar kerjaan. Lihatlah Jinsi dengan baik-baik. Kenapa liaku? Tentu saja lihatlah penyelamatmu. Jinsi menginvestasikan uangnya ke pabrik batu bata kita. Persahabatan ini harus disimpan baik-baik di hati. Jing Jing. Kali ini benar-benar berkatmu. Setiap bata di pabrik. Ada kontribusimu di dalamnya. Kakak Feng, dulu ibuku memisahkan kita, aku meninggalkanmu. Tapi kamu selalu mendukungku dan memberi banyak saran. Keberhasilanku separuh adalah berkatmu. Membantumu itu sudah seharusnya. Jinshi. Jinshi. Jangan mendekat. Jin 11. Kamu kenapa? Bong Feng. Maaf. Aku janji ke ibuku pergi ke Beping. Nanti. Mungkin nanti aku nggak akan balik lagi. Jinsi, kamu pernah bilang mau bersamaku seumur hidup. Maaf. Bang Feng, aku salah sama kamu. Aku minta maaf. Sudah bertahun-tahun. nggak usah dibahas lagi. Pokoknya, baik dari sisi pribadi maupun bisnis. Kamu tetap pilihan terbaik. Denah baru pembangunan ulang tempat pembakaran sudah keluar. Cepet banget. Tunggu sampai Yi sembuh dulu. Kak. Kamu pergi dulu sama Kak Jinyi, aku nggak apa-apa.
Barangkali pas aku bangun, pabrik bata udah mulai kerja. Pergilah, aku mau tidur. Baiklah. Ayo kita pergi. Beras di rumah habis 3 hari lalu, nggak ada tempat berhutang. Nantinya, gimana bisa bertahan di hari-hari kelaparan ini? Apa yang direncanakan oleh Suli, bikin kita nunggu lama banget. Anggap kita anjing liar di jalan. Aku udah nelepon dia berkali-kali. Nggak ada yang ngangkat. Pak Jong, Ngapain Bapak ke rumah? sup sayur liar ini. Perut jadi asam banget. Kalau begini terus, tulang saya bakal hancur dikrat. Mau makan ya? Shuaing. Cepat pikirin cara dong. Busu nggak kontak aku lagi. Aku bisa apain coba? Aku dengar ya. Tongkang baru Chen Feng mulai beroperasi. Kita tebalin muka minta tolong dia. Dia baik hati. Mau tampung kita ya? Ide bagus tuh. Orang hidup bisa mati gara-gara pipis ini? Apa tunggu? Kalau lama, wah aja nggak kebagian. Ayo pergi. Ayo, ayo, ayo. Penduduk desa, mau amplop merah nggak? Mau. Nih. Kak Jinsi, kakak, pembakaran baru ini apinya menyala besar. Cepat potong pita. Oke. Bos Shen. Bos Chen, Kenapa mereka datang ke sini? Bos Chen, kami tahu kami salah. Anda orang yang berhati besar. Anggap saja. Kasihanilah kami yang kesulitan makan. Kami tidak akan mengeluh gaji lagi. Selama bisa makan, kerja tak masalah. Angkut batu bata, aduk semen. Apa saja saya bisa kerja. saya juga. Kalau gaji dipotong setengah pun saya. Aku tak menerima kalian lagi. Cepat pergi. Pak Chen. Pohon beringin di ujung desa sudah mati. Guci beras di rumah kami sudah kosong 3 hari. Kalau tidak diberi makan, kami akan kelaparan sampai mati. Semua itu tidak ada hubungannya denganku. Terlebih lagi, saya tak punya waktu main drama sama kalian. Cepat pergi. Main drama? Bukan main. Saya janji, kami nggak akan bikin ribut lagi. Kami bakal taat aturan. Lihatlah, lihat baik-baik. Setiap hari, kami cuma makan sayuran liar atau kue jagung. Kami benar-benar nggak kuat lagi. Kalian semua ingin kembali bekerja di tempat pembuatan batu bata saya, kan? Bos Chen, apa ini artinya Anda setuju? Tapi kenapa saya ingat? Makanan yang saya sediakan untuk kalian. Kalian bilang kurang berminyak. Tempat nggak bisa nampung kalian yang rewel. Cepat pergi dari sini. Bos Chen, kalau Anda nggak beri kami kerja lagi, lalu kami harus hidup bagaimana? Kalian bukan bilang Suli dulu janji kasih kalian gaji 2 kali lipat? Kenapa nggak cari dia aja? Itu. Dulu kami dibutakan minyak babi. Salah anggap dia sebagai penyelamat. Sekarang baru kami sadar. Ternyata Anda yang benar-benar malaikat hidup. Mereka ini diusir. Nanti pasti bikin masalah. Nggak bisa. Aku harus cari cara buat memecah mereka. Kalian hanya mau cari kerja. Iya, betul. Bagian produksi sudah penuh. Tapi dapur butuh orang untuk nyalain api. Gaji 40, tidak termasuk makan dan tempat tinggal. Jam 4 pagi nyalain api, masak. Selesai cuci panci jam 8 malam baru boleh pulang. Dan harus tanda tangan surat jaminan. Kalau bikin masalah lagi, aku akan minta ganti 10 kali lipat dari investasi, yaitu 2 juta. 2 juta. 40. Bahkan buat pengemis terlalu sedikit. 2 juta. Kita jual segalanya pun nggak bisa ganti rugi. Aku terima. 40 bisa beli beras kasar. Aku terima. Aku juga. 40 provinsi hidup hemat, cukup untuk kita 1 bulan. Bos Chen, Posisi ini aku ambil. Jangan terima tawaran mereka.
Iki. Kakakmu tahu apa yang dilakukan. Posisi ini, tahu nggak? Yang paling dihindari adalah orang yang tidak setia dan berkhianat. Jadi, menurut kalian siapa yang cocok? Maksudmu apa ngomong begitu? Kita ini warga satu desa, kan? Kenapa harus terlalu perhitungan begitu? Membuka usaha itu bukan amal. Lagi pula. Beberapa dari kalian, ya? Tidak pernah puas dan sulit dipercaya. Menurutku, biar posisi ini kosong juga lebih baik daripada memelihara bom waktu. Aku tidak butuh Chen Feng, aku mau dia. Kenapa kalian semua? Kenapa pada lesu begitu? Question. Lagi-lagi mengecewakan semua orang. Tuan Su, kemana saja Anda selama ini? Aku sama sekali tidak punya waktu santai selama ini. Nona Chiao. Kamu bertaruh semuanya pada Chen Feng. Apa kamu tidak takut kalah? Kenapa aku harus takut? Karena aku sudah mendapatkan investasi dari ibumu, Nyonya Chiang. Karena aku mendapat investasi dari ibumu, Nyonya Chiang. Tuan Su, datang jauh-jauh hanya untuk memberitahu putriku soal investasi di Chen Feng. Tujuannya apa? Nona Qiu berinvestasi di pabrik bata milik Chen Feng, tapi Chen Feng memonopoli teknologi patennya. Kalau suatu hari Chen Feng mendirikan usahanya sendiri, putri Anda akan rugi uang dan juga rugi nama. Sejauh yang saya tahu, pabrik bata Anda juga hampir tidak bisa bertahan, ya? Tuan Jiang akan bicara terus terang. Ingin mendapatkan investasi dari Anda. Beri saya alasannya. Kalau Anda berinvestasi di pabrik bata saya bisa membuat pabrik Cheng Feng terpojok segera. Dengan begitu, investasi Qiu Jinxi akan sia-sia, dan dia akan semakin membenci saya. Tidak. Selama Chen Feng tidak ada jalan bisa beli paten teknologi dengan harga rendah. Sebaliknya, ini malah melindungi Anda dan putri Anda. Baik, saya setuju dengan Anda. Nona Chiao. Sepertinya yang tua memang lebih bijak. Pandangan Anda tidak sebanding dengan pandangan ibu Anda. Suli, kamu mengancamku. Aku baik hati, jangan terus-terusan melangkah di jalan yang salah. Soalnya, ibumu, Bu Jiang, nggak suka sama pria yang kamu pilih. Kamu. Suli. Kamu nyuruh masuk ke pabrik bata milikku nyuri teknologi. Tapi bisa niru bagian luarnya aja. Hasil batanya malah berkualitas rendah. Tapi meskipun begitu, kamu tetap tega mengabaikan hati nurani dan menjualnya. Orang tanpa batasan moral. Benarkah dia tulus membantu semua orang? Omong kosong, teknikku ini dikembangkan oleh ahli luar negeri dengan biaya tinggi. Siapa yang peduli dengan punyamu? Aku, Suli, tidak tega melihat semua orang menderita, ingin menjadi pedagang bermoral. Membantu semua orang. Tapi Chen Feng ini malah menuduhku dengan tuduhan kotor. Benar-benar tidak Bos Chen. Omonganmu saja tidak, apa buktinya batu bata Pak Su barang jelek? Iya, betul. Batu bata yang dijual sama Pak Su tidak pernah ada yang komplain. Ini cukup membuktikan kalau kualitas batu bata Pak Su itu nggak ada masalah. Ternyata memang hati manusia itu bisa jahat ya. Kamu bukannya bantu kami, malah memfitnah Pak Su lagi. Yii. Pabrik bata baruku mulai operasional, lagi butuh banyak orang. Datang kerja, gaji bulanan bisa lebih dari 100 juta. Pak Su. Apa yang aku bilang benar? Kapan Suli menipu orang jujur? Tidak seperti orang tertentu, menjaga pabrik batakumu. 200 pun nggak bisa keluarin. Bos Su, aku punya tenaga. Beri aku pekerjaan berisiko tinggi. Liakon? Yang tahu waktu adalah orang bijak. Ikuti aku. Setiap makan ada daging. Tunggu aku. Kau tahu kakiku tidak begitu lancar. Kak. Kelaparan sekarang sangat parah. Bagaimana Suli bisa menghidupi semua orang? Tidak pedulikan dia, kita fokus pada pabrik bata baru. Pastikan produksi berjalan lancar. Bu O. Sekarang bisa masuk ke pabrik bata dengan gaji 2 kali. Tentu saja. Tapi ya, Mana mungkin pintar masak kalau tak ada bahan? Chen Feng itu tiap hari rebut bahan baku saya. Saya gimana mau kerja? jadi gimana dong? Asal ada bahan baku. Ketua bengkel, teknisi terbaik, bisa dipilih. Ready.
Masih takut kekurangan? Oke, bukannya cuma bahan mentah, serahkan pada kami. Begitu bahan mentah tersedia, langsung mulai. Baik, Pak Su. Kalau begitu, kami pamit dulu. Chen Feng. Tanpa bahan mentah, pabrik batu bata MU hanya bisa tutup. Bong Feng. Aku pulang sendiri, kamu pergi dulu. Oke, Aku harus tanyain jelas soal investasi ibuku. aku tunggu kamu di pabrik. Kak Feng. Dulu aku nggak punya pilihan, tapi sekarang aku bisa jadi diriku sendiri. Kamu masih mau bersamaku? Jin 11. Dulu tante gak suka aku, semoga lain kali gak gitu lagi. Jadi, berikan aku sedikit waktu. Jiang, tenang saja. Chen Feng masih terlalu muda untuk melawan aku. Ceritakan rencanamu. Tunggu sampai warga Wu Feng mencuri bahan baku Chen Feng. Tanpa bahan baku, ingin lihat bisnis apa yang bisa dia. Pabrik batu bata secara tegas melarang mempekerjakan anak-anak. Janji yang diberikan kepada warga desa Wu Feng. Bagaimana kamu berencana menyelesaikannya? Kasih nasi sisa buat usir orang nggak tahu terima kasih. Mana mungkin aku bawa orang tua dan cacat ke pabrik bataku. Aku tunggu kabar baik darimu, Shuli. Aku harus buat orang-orang desa Wu Feng lihat siapa dirimu yang sebenarnya. Bosan. Aku pesan 10 ton bahan baku ini. Tolong segera antar ke pabrikku, tungku baru butuh segera dipakai. Chen Juanban, setelah tanda tangan. Aku atur pengiriman barangnya. Saya akan kirimkan ke Anda, tidak akan mengganggu produksi. Baik, Pak San. Punya kerjasama lebih baik. Apa tidak mau dipertimbangkan lagi? Li Shuang, Tak disangka, kerja setahun sudah ingat saya. Tadi Anda bilang, kerja sama apa ya? Saya mewakili Suli, bos Su dari pabrik batu bata sebelah, untuk membahas kerjasama. Oh, jadi Anda orangnya bos Su yang terkenal itu ya? Pak Su ada permintaan apa? Katakan saja. Pabrik baru Su butuh bahan baku. 20 ton ini kami ambil. Ambil semuanya. Semua diambil. Li Shuing. Kamu sengaja ya? Sama-sama buka pabrik bata, pesan barang itu biasa. Bosan, Pak Su bilang. Asal hari ini barangnya sampai, uang bukan masalah. Tapi barusan Bos Chen. Pesan 10 ton. Stok pabrik tinggal 10 ton lagi. Sudah pesan belum? Sudah tanda tangan kontrak belum? Belum tanda tangan sih. Belum tanda tangan. Ini namanya bisnis apa sih? bosan. Jual belikan. Harus memperhatikan siapa yang datang lebih dulu. Ini sulit diurus sekarang. Chen Feng, jika bosan ragu, dia tidak ingin menjual barang padamu. Cepat bawa orangmu pergi. Pabrik kecilmu itu bisa mengolah berapa banyak bahan mentah. Percayalah. Bosen. Tunggu sampai pabrik bata berkembang. Kerjasama kita ke depan pasti lebih dari 10 ton. Bosan, kasih barang itu ke kami bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Bos Chen, Anda mau hancurkan reputasi bertahun-tahun karena hancurkan reputasi bertahun-tahun? Bos Chen. Tawaran dari Pak Su ini memang bisa kasih saya untung lebih besar. Bagaimana kalau 10? Reputasi dasar bisnis. Bosan. Jangan sampai karena keuntungan kecil ini merusak reputasi kamu sendiri. Pak San, aku sedang menyelamatkan kamu. Tahu, kalau kamu jual barang itu ke Chen Feng, pedagang munafik, nama baik kamu pasti akan tercoreng. Li Shuang, Nggak takut mulut busuk gara-gara nyebar rumor? Kakakku tulus pada kalian, penduduk desa jadi saksinya. Saksinya? Saksinya kami berlutut memohon sesuap nasi darinya. Dia setuju dengan enggan. Lalu hasilnya? Hasilnya? Hasilnya, Upahnya sangat sedikit, bahkan makan kenyang pun susah. Kasihan kaki pincang saya ini, dan Pak Tua Zhang yang lanjut usia. Kami bekerja keras setengah mati untuk dia. sanggup menyedihkan. Bos Chen, apa yang mereka katakan benar?
Tentu saja benar. Belakangan ini kita kerja lebih banyak dari sapi. Makan lebih sedikit dari ayam. Menyedihkan, kalau makan tidak cukup, bagaimana mau kerja? Kita minta dia naikkan upah, tapi dia malah usir kita dari pabrik bata. Ce muet pénit plus. Apa maksud Anda? Tidak ada satupun kata jujur atau benar dari mulut mereka. Kapan kami pernah bohong? Chen Feng hanya memperlakukan kami yang tua, lemah, dan diusir seperti anjing. Bahkan tidak menyisakan jalan hidup. Tuan San, teman-teman pekerja, kalian harus memberi kami keadilan. Mereka benar-benar tidak menganggap kami manusia. Chen Feng, kamu orang seperti ini. Bos, menjual bahan mentah kepada orang seperti ini akan kena kutukan. Kalian memutarbalikkan fakta. Kalian menghancurkan tempat produksi bata kami, mengancam kakakku, dan sekarang menuduh kami. Hati nurani? Kalau dia punya hati nurani, dia tidak akan diam melihat kita kelaparan sampai tinggal tulang belum. Iya benar. Tuan Su yang baik hati menerima kami. Sehingga kami bisa melewati masa kelaparan. Sementara seperti dia, Chen Feng, memaksa kami ke jalan buntu. Itu dosa, benar-benar Benar-benar tidak berperekonomian. Bos Chen, katanya dalam bisnis ada urutan dulu-duluan. Menurutku, kamu sama sekali tidak punya hati. Bahan baku ini tidak dijual. bawa orang-orangmu dan cepat pergi dari sini. Chen Feng, lihat aku, lihat aku. Bosan. Kata-kata yang diucapkan Li Shuing. Kamu langsung percaya begitu saja? Aku Chen Feng, menjalankan pabrik bata selama bertahun-tahun. Belum pernah merugikan siapapun. Soal mempekerjakan pekerja anak, perlu aku panggil Kapten Yao ke sini untuk menjelaskan di depan semua orang lagi? Dan juga, ingin mengingatkan seseorang. Jangan diperalat orang lain, bantu mereka menghitung uang. Bos Chen sekarang makin jago ngarang cerita. Ternyata benar ini ulah dia. Bos Su, akhirnya kamu datang. Bos Chen. Kenapa bahan baku harus bersaing dengan saya? Kalian yang ambil dari kami. Belum ada tanda tangan, cap pun belum. Sejak kapan itu milik kalian? Bos Chen, kok bisa tega segitu, sih? Saya ingin bantu desa Wufeng lewati masa kelaparan. Kenapa harus bikin keributan? Shuli, Zhonggang pura-pura lagi. Kalian diam lihat orang sekarat, larang aku menolong. Pak San, butuh 20 ton kapur. Pak, menyelesaikan masalah stok Anda. Sekaligus menyelamatkan, bukankah ini solusi yang sempurna? Memang hanya Pak Su yang bisa memikirkan hal ini. Orang seperti Anda memang pantas jadi bos. Pak Su bilang terus terang. Menyelamatkan warga desa Wufeng. Jadi boleh saya tanya. Kenapa Li Shuing masih mengeluh tidak cukup makan? Kenapa harus bantu kamu dulu baru bisa masuk pabrik? Lalu, kalian bantu Suli begitu banyak, dapat keuntungan apa sih? Begitu kita dapat kapur, kalian dapat saya, Suli, tidak akan mengingkari apa yang sudah atau, kalian pikir Chen Feng masih akan membiarkan kalian kembali ke pabriknya? Ingin. Kita harus cepat cari dukungan, kalau tidak bagaimana bertahan saat kelaparan? Kita tidak boleh memusuhi kedua belah pihak. Kami percaya pada Tuan Su. Begitu mendapatkan Kami akan langsung masuk ke pabrik. Sepertinya benar-benar tidak ada harapan lagi. Sepertinya pandangan masyarakat memang tajam. Tuan San, tahu harus bekerja sama dengan siapa? Tentu saja saya mau bekerja sama dengan Pak Su yang baik dan murah hati. Pak San, Cedra Suruh orang yang tidak berkepentingan, semua pergi. Bos Chen. Silakan. Chen Feng. Jangan salahkan jika orang akan menggangkit dan usir Chen Feng. Usir dia keluar. Chen Feng. kamu sebaiknya menyerah saja. Kalau tidak, semua milikmu akan musnah tanpa jejak. Musnah tanpa jejak. Maksudmu adalah kebohonganmu, atau harapan ketiganya. Nona Chio AP maksud Anda? Pagi ini jam 10, setiap kata yang kamu rencanakan untuk merampas bahan mentah. Semua ada di sini. Semua yang terjadi tadi hanya sandiwara. Halo, Shen Feng. Aku dengar ibuku dan Suli bicara. Suli menyuruh Li Shuing merebut bahan baku kamu untuk menghentikan pengoperasian kiln barumu. aku tahu dia tidak akan berhenti. Aku sudah merekam semua percakapan mereka. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke pabrik. Jin 11. Jaga bukti baik, tunggu saat tepat baru muncul.
Beck, kamu harus hati-hati. Baik. Suli, kamu mau ngaku sendiri atau aku harus pasang rekaman di depan semua orang di desa? Chen Feng, berikan benda itu. Sekarang juga aku akan tunjukkan pada semua orang siapa dia sebenarnya. Tunggu sampai orang bodoh dari desa Wu Feng mencarikan bahan baku. Tanpa bahan baku itu, aku ingin lihat bisnis yang dia jalankan. Pabrik bata secara tegas melarang mempekerjakan anak-anak. Kamu janji sama orang-orang desa Wu Feng. Rencananya mau gimana diselesaikan? Kasih sedikit makanan Biar mengusir para serigala putih. Mana mungkin terima orang tua dan cacat ke tempat pembuat bata. Inilah wajah aslinya. Suli. Sudah mati-matian bantu rebut bahan bak, begini kamu perlakukan. Kami percaya kamu, makanya berani lawan Bos Chen. Kamu nggak cuma kasih makan buat ngusir kami, kan? Pak Su, jangan gitu dong. Masak tega sama kita yang susah begini. Ternyata dijebak. Aku belum kalahkan Chen Feng. Gimana bisa kalah? Jangan percaya sama semua ini. Mereka semua memfitnah aku. Aku nggak berniat manfaatin kalian. Bukti rekaman ada di sini, masih mau ngelak? Soalnya rekaman itu palsu. Chen Feng memalsukan rekaman untuk menguasai sumber daya. Rekaman itu palsu atau tidak, periksa saja ke pemimpin Yao, pasti ketahuan. Pendukungmu Nona Qiu menyuap bukan hal sulit baginya. Kalau aku, Suli, mengatakan itu, Tidak berani berdiri di sini. ini jebakan yang mereka rancang bersama. Tujuannya membuat kita saling mencurigai dan membuat kalian kelaparan. Suli, sampai di titik ini kau terus menyangkal. Hanya akan membuatmu semakin memalukan. Aku bilang rekamannya palsu. Kalau kalian nggak percaya, siap-siap kelaparan aja. Kalau kalian nggak percaya, siap-siap lapar aja. Liu Xia, berhenti di sana. Tinggal lebih lama 1 menit pun cuma buang-buang waktu. Kak, kita nggak kejar dia? Masalah ini nggak terlalu besar, ngejar dia pun nggak ada gunanya. Tapi aku yakin. Liu Xia, nggak akan tertawa lama. Biar untung sedikit aja. Li Shuing. 20 ton bahan baku. Masih butuh nggak? Bukan aku yang butuh, cari Suli saja. Oh, Kalian satu tim? Siapa bilang aku satu? Jangan asal ayo, pergi, pergi, pergi. Bos Chen, maaf, saya nggak beres. Anda orang besar, jangan diambil hati. Bahan baku yang diminta ini, Kasih diskon 20%. dan gratis ongkir. bosan, berdagang itu yang penting adalah kejujuran. Kalau nanti-nantinya, Tenang saja. Kamu dewa rejeki saya. berapapun barang yang kamu mau, semua akan saya siapkan. Kalau begitu, baiklah, Yi. Bawa 2 orang untuk bantu bosan mengisi barang ke truk. Pastikan kualitas bahan bakunya. Baiklah. Ayo, kita pergi. Bu, kamu masih ingat punya ibu seperti aku, ya? Aku serahkan perusahaan untuk kamu warisi, tapi malah ke pabrik bata untuk main-main. Tapi di sini juga bagian dari karirku. Investasi ke pabrik bata yang gak punya masa depan, kamu sebut karir? Pabrik bata tanpa masa depan, itu karir? Itu namanya kamu bertindak berdasarkan emosi. Teknologi pembakaran bata di pabrik bata Chen Feng terbaik di negeri. Saya percaya pada penilaian saya. Saya rasa tidak begitu. Lama tak bertemu, nyalimu ternyata makin besar. Semua yang aku peringatkan, sudah lupa semuanya ya? Pak Jiang, Anda bilang Jinsi seperti burung phoenix. Dan saya hanya batu bata di bumi. Tidak harus menghalangi masa depannya. Kata-kata itu terus saya ingat sampai sekarang. Shen Feng, itu pendapat ibuku, bukan pendapatku. Sekarang kamu pakai uang anakku untuk nutupin kekacauanmu, kan? Yang dia sebut karir, adalah menemanimu main tanah liat di pelosok ini. Pabrik bataku punya teknologi pembakaran terbaik di seluruh negeri. Investasi Jinsi. Bukan amal. Tapi penglihatan tajam menilai berlian. Benar-benar nganggap diri kamu seperti emas, percaya nggak? Satu kata dari aku, 1 bata pun nggak bakal kamu jual. Kamu percaya nggak? Aku bisa bikin 1 bata pun nggak laku dijual. Ente. Kamu bisa pertimbangkan, jual patenmu ke aku. Aku jamin hidupmu makmur sampai tua. Tapi, harus tinggalkan Qiu Jinsi. Paten ini adalah dasar hidupku. Dan dasar membawa desa Wufeng keluar dari kelaparan. Saya tidak akan menjualnya pada siapapun. Bu, cukup. Investasi ini adalah keputusan saya sendiri, saya Qiu Jinsi. Kamu jadi berani melawan aku demi seorang pria? Saya ingin kamu percaya saya tidak salah menilai orang. Selain itu, pilihanmu, Suli, bukan orang baik. Baiklah,
Mari kita lihat kali ini siapa yang penglihatannya lebih tajam. Chen Feng, aku. Jin Si. Percayalah padaku, kita akan segera bangkit melawan keadaan. Sekarang mau kemana, Pak Jiang? Ke kantor si bodoh Shuli. Baik. Pak Jiang, kenapa Anda datang ke sini? Kalau aku tidak datang, apa kau berniat menyembunyikan kegagalan rencanamu dariku? Tak menyangka Nona Qiu menyadap pembicaraan kami. Itu kelalaian saya. Aku tidak mau alasan, aku mau hasil. Paten Chen Feng harus kita dapatkan. Jangan khawatir, Pak Jiang. Tangku baru Chen Feng tidak akan bertahan lama. Aku punya cara untuk menghancurkannya dari akarnya. Tunggu beberapa hari sampai waktunya tiba. Aku akan melapor padamu hasilnya. Saat itu, Chen Feng tidak punya kesempatan bangkit. Dia pasti akan menyerahkan patennya tanpa... Angga, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Jiang Yan, kau memang betul licik. Kau mengira aku akan selalu jadi anjingmu? Begitu paten Chen Feng ada di tanganku. Orang pertama yang akan kuhadap adalah kau. Lagi bingung mau buang yang busuk ini kemana? Di tahun kelaparan, orang yang kelaparan mana peduli beras itu busuk atau tidak. Chen Feng, hari-harimu yang bahagia sudah selesai. Bagi beras itu jadi 3 kali makan. Bikin bubur encer, 2 mangkok bubur nasi. Kalau terus begini, aku bisa masuk peti mati. Iya, benar. Sayur liar di gunung ini sudah hampir habis semuanya. Bagus sekali kau, Suli. Kami belum sempat cari kamu, malah datang sendiri. Wah, emosimu begitu besar. Tidak butuh bahan makanan penyelamat. Bahan makanan. Aku tahu kamu nggak sanggup. Jadi aku datang untuk menyelamatkan kalian. Beras ini sudah berjamur, gimana mau dimakan? Suli, Waktu di pabrik bahan Hampir mencelakakan kita. Sekarang kasih beras buat hina kita, berjamur. Di masa kelaparan, punya makanan aja syukur. Aku, Suli, udah ngeluarin semua persediaan terakhir dari rumahku, tapi malah disalahin. Kalau nggak dihargai, bawa pergi saja. Jangan, barang sudah dibawa. Masa mau diambil lagi? Langsung saja bilang, apa tujuanmu datang ke sini? Ngirim bahan makanan itu soal perasaan. Tapi, aku ingin bantu kalian cari uang. Tanjakan jalan untuk bertahan hidup. Tanur Chen Feng dibiayai uang Qiu Jinsi, segera menghasilkan emas batangan. Kalian rela begitu saja? Kamu mau merampok lagi? Rampok? Terlalu murahan. Aku akan membuatnya kehilangan nama baik. Aku akan memastikan tungku batanya tak bisa beroperasi lagi. Begitu tungkunya tak bisa digunakan, Chen Feng akan seperti anjing kehilangan rumah, sedangkan aku akan mengambil alih semua yang ditinggalkan. Kalian akan menjadi yang berjasa pertama. Makan nasi tiap hari, dapat uang tiap bulan. Makan nasi putih tiap hari, beras busuk ini lebih baik kasih makan babi saja. Bagaimana bisa begini? Batu bata kalian berasal dari pabriknya Chen Feng, kan? Mulai sekarang, batu bata ini baru dianggap berasal dari pabriknya Chen Feng. Ingat itu. Mengerti. Sekarang pesanan sudah ada. Tapi siklus pengembalian dana terlalu lama. Arus kas kita terlalu ketat. jangan buru-buru. Uang muka pesanan besar segera masuk. Bos pengembang, Pak Yang dan Pak Xie, dalam perjalanan ke pabrik bata. Pabrik bata curang membahayakan nyawa. Bata berkualitas buruk adalah bom waktu. Kek. Li Shuing dan teman-temannya mengangkat spanduk dan memblokir pintu depan. Mereka bilang bata dari pabrik adalah batu bata tahu. Mereka lagi. Kak, biar aku urus mereka. Tidak usah. Kita pergi bersama. Ayo pergi. Pabrik bata serakah menyebabkan kematian, bata buruk masalah besar. Pabrik bata serakah menyebab. Bata kualitas buruk dan pabrik serakah menyebabkan kematian. Chen Feng datang. Li Shuing, apa yang kamu lakukan?
Chen Feng, kamu bos serakah dan malu. Buka mata lebar-lebar dan lihat. Sakit sekali. Kasihan anak kami, Deng Bao. Hampir saja kehilangan nyawanya. Siapa akan membela keadilan? Siapa yang memasukkan bos kejam ini ke penjara? Apa hubungannya dengan saya? Anak saya, Deng Bao, sedang memperbaiki atap rumah. Bata rumahmu tidak kokoh dan langsung jatuh dari atap. Hampir kehilangan nyawanya. Benar. Chen Feng, gara-gara batamu, kakiku sekarang cacat begini. Chen Feng, sungguh perbuatan buruk. Demi uang sedikit, kamu pakai bata jelek ini untuk nipu tetangga sendiri. Kamu nggak punya hati nurani. Kamu yakin jatuh karena injak bata dari pabrikku? Baiklah. Ayo, lihat baik-baik. Aku ingin lihat kamu bagaimana ngelak. Bata dengan kualitas kayak gini. Nggak mungkin keluar dari pabrikku. Tentu saja kamu tidak mau mengaku. Takut kehilangan bisnis. Pabrik batamu akan hancur. Hanya dengan satu bata, mau menjatuhkan hukuman pada Mana Makian, itu terlalu menggelikan. Kaki Deng Bao di keluarga adalah bukti. Deng Bao, kasihan sekali kamu. Apakah masih ada keadilan? Deng Bao, Keluarga Li Shuing memakai bata dari keluarga kalian. ini fakta. Sekarang orang jatuh dan bata hancur. Kalian bilang itu semua bohong. Siapa yang percaya? Bantu mencari keadilan. Kalau tidak, korban berikutnya bisa saja kalian. Siapa berani tinggal di rumah bata seperti Ini mempertaruhkan nyawa desa. apa ini lelucon? Beberapa hari lalu pesan batu bata dari mereka. Sekarang jadi nggak berani pakai lagi. Iya, betul banget. Kalian, Kakak uang patah kaki. Lalu berikutnya, Kalau rumah orang ambruk ada yang meninggal, apa kalian sanggup tanggung jawab? Kita yang kerja di bahan bangunan, nurani itu yang paling penting. jadi kita harus gimana? Saya sarankan, Semua yang pesan bata dari pabrik Chen Feng, batalkan pesanan sekarang juga. Jangan biarkan batu seperti ini masuk pasar. Iya, harus batalkan pesanan. kembalikan uang, batalkan. batalkan pesanan, harus dibatalkan. Batalkan pesanan, kalian lebih percaya pada Suli daripada orang yang benar-benar pernah membantu kalian. Dulu dia benar-benar membantu kita. Atau ingin mendapat uang dari kita. Hari ini, kembalikan uang dulu. Kembalikan uang. Pakshen, Pabrik bata tanpa pesanan sulit untuk bertahan. Bagaimana kalau pabrik bata dan teknologi patennya diserahkan saja ke saya? Nanti, uangnya dipakai untuk ganti rugi keluarga Li, lalu pergi dari desa Wufeng. Itu juga sebagai jawaban untuk warga desa. Juga menjaga kehormatan Anda. benarkan. Jual saja ke Pak Su. Pak Su pengusaha berintegritas. Ikuti Pak Su. Kami tenang saja. Ada makanan untuk dimakan. Kalau orang seperti kamu, yang cuma peduli keuntungan tanpa etika, dapat hak paten teknologi itu. Itu baru benar-benar bencana terbesar untuk desa Wufeng. Maksudmu apa? Kalau aku diusir dari desa Wufeng, kalian hanya punya dua kemungkinan. Pertama, mati kelaparan karena janji kosongnya. Kedua, suatu hari pasti akan terbongkar oleh orang-orangmu sendiri. Batu bata buruk yang dikendalikan akan menghancurkan dirinya sendiri di rumah. Chen Feng. Kamu mengorbankan segalanya di ujung kematian, ingin mencemarkan nama. Apa yang dilakukan manusia, langit pasti akan melihatnya. Bata ini jelas-jelas adalah hasil dari pabrikmu. Warnanya bata ini begitu baru. Tidak ada lumut atau noda. Bata ini sudah dipakai bertahun-tahun. Apakah ini seperti bata atap yang terpapar angin, matahari, dan hujan? Di 10 desa sekitar sini, ada 2 pabrik bata, milik kita berdua. Kalau bukan milikku. Pasti milikmu. Hanya dengan satu kalimat kamu bisa bilang itu bukan milikmu? Aku juga punya saksi. Bos Xie, kenapa datang? Batu bata masih diproduksi. Pasti akan segera dikirim. Ngirim kepala besar apaan? Xuli, kamu wanita jahat.
Bos Xie, terlambat mengirim beberapa hari. Tidak perlu memukul seperti ini. Batu bata harga khusus yang dijual. Semua terbuat dari material murahan. Tembok yang baru saja dibangun tadi malam roboh. Dan menimpa dua pekerja sampai mati. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Gara-gara batu bata curanganmu. Kembalikan nyawa pekerjaku. Bos Xie, coba lihatlah. Apakah ini jenis batu bata itu? Memang tampak bagus di permukaan. Namun ternyata bahkan tidak mencapai sepertiga dari standar tekanan negara, bata jelek ini. Bahkan laporan uji kualitasnya kamu palsukan. Aku akan menggugatmu, habiskan semuanya kalau perlu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Chen Feng. Ini apakah skenario yang kamu buat untukku? Dengan serakahmu, Suli, aku tidak perlu memasang jebakan. Akan datang sendiri tanpa diminta. Aku hanya tinggal mengikuti alur saja. Chen Feng, Kamu tahu Suli sekarang? Aku meneleponnya, tapi tidak bisa. Kenapa kamu kelihatan begitu panik? Seharusnya dulu tidak tergoda oleh harga murah dan memilih bata Suli, melanggar janji denganmu. Suli memberiku bata murahan kualitas tahu. Asal kamu bisa memberitahu aku di mana Suli berada. Mulai sekarang, semua pesanan bata dari kamu. Terima kasih, bos. Aku punya rencana, nggak tahu kamu mau kerja sama nggak? Asal bisa menemukan Suli. Kerja sama bukan masalah. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Gimana buktikan bahan bangunan ini bata dari aku? Nggak ada bukti. Kamu juga nggak punya saksi. Saksi? Bukannya ada 3? Batu milik Suli sudah membunuh banyak orang. Kalian mau bantu dia berbuat jahat? Kalau tidak berdiri menuduhnya. Apa mau dijatuhi hukuman karena melindungi pelaku? Mau ikut dia masuk ke dalam penjara juga? Perutku sakit sekali. Sakit banget, aku juga sakit. Li Shuang, kenapa? Kalian makan sesuatu yang salah? Hari ini, aku cuma makan nasi berjamur yang dikasih Suli, tidak makan yang lain. Aku juga, iya, benar. Beras busuk. Makan itu, paling ringan keracunan, paling parah bisa mati. Suli, bagaimana bisa sekejam ini? Aku nggak maksa mereka makan. Mereka yang minta, jadi aku kasih. Suli. Kamu, setega itu, jangan salahkan aku kalau aku nggak loyal. Aku mengaku. Suli menyuruhku memfitnah Chen Feng. Batu bata ini juga diberikan oleh Suli kepadaku. Chen Feng disalahpahami. Kita salah menuduh dia. Suli, merencanakan semuanya dengan hati-hati. Tujuanmu adalah paten Kaihang di tanganku. Tapi mencoba merebutnya dari seseorang yang tetap berpegang pada prinsipnya? Itu sama sekali tidak mungkin. Shuli, berhenti. Jangan buat perjuangan sia-sia. Aku tidak kalah. Jangan lupa, pendukungku adalah Tuan Jiang. Benarkah? Bu, kamu bisa datang sekarang. Pak Jiang, Anda datang. Chen Feng dan tim licik. Suli, pertunjukanmu ini mau sampai kapan? Pak Jiang maksud Anda APA? Bukankah kau bilang, begitu dapat patennya, orang pertama yang akan kau lawan adalah aku? Bukankah kau bilang, begitu dapat patennya, orang pertama yang akan kau lawan adalah aku? Surat kerjasama, bagaimana bisa lupa memberikannya padanya? Jiang Yan, si rubah tua ini. Apa kau kira aku anjing yang berjuang untuk Chen Feng menyerahkan teknologi patennya? Orang pertama aku hadapi. Bu, kenapa ibu balik lagi? Aku bilang, aku percaya Chen Feng, tidak peduli apa yang kau katakan. Aku tidak akan mengubah pendirianku. Suli, aku tidak akan lagi bekerja sama dengannya.
Kenapa Anda tiba-tiba berubah pikiran? Begini. Suli benar-benar jahat sekali. Presiden Jiang, mau nggak nonton pertunjukan menarik? Pak Su, belajar artinya, dinding punya telinga. Anda sudah 2 kali jatuh di sini. 2 kali jatuh, loh. Pak Shen. Saya datang bawa tim inspeksi untuk membantu Anda. Pak Chen, kami tahu kok Anda diam-diam kirim kentang buat kami. Lakukan kebaikan tapi sembunyi-sembunyi gitu, nggak benar. Tahu? Cuma kentang, kok. Oda. Kenapa kalian bisa ke sini? Dengar-dengar Suli datang cari masalah denganmu. Aku khawatir dia punya niat buruk buat menjebakmu. Makanya, kami datang ke sini. Buat buktiin kamu orang baik yang tulus. Terima kasih. Kebaikan ini Chen Feng akan ingat. Mumpung semua ada di sini. Aku harus ceritain soal desa Wu Feng ini. Setelah aku selesai bicara, semua pasti bakal paham. Apa sebenarnya tujuan asli Suli? Chen Feng datang ke desa Wu Feng untuk membuka pabrik batu bata, mengembangkan desa Wu Feng, supaya semua orang bisa menghasilkan uang di dekat rumah. Tapi Suli, dia memanfaatkan kelaparan untuk memanipulasi hati orang-orang. Berusaha keras mengusir saya dari Wu Feng. Merebut hak paten saya. Saat pasar sudah dimonopoli, batu bata kalian beli hanya akan jadi batu bata mahal. Paten ini adalah kunci saya memimpin semua keluar dari kelaparan. Saya tidak akan menjualnya kepada siapapun. Kalau percaya pada Chen Feng, itulah kesalahan terbesar. Kami percaya pada Bos Chen. Aku juga percaya pada Bos Chen. Percaya penuh pada Bos Chen. Suli, keburukanmu menimpa dirimu. Tanggung jawab atas bata berkualitas buruk jatuh padamu. Chen Feng meskipun aku gagal, aku tetap akan menyeretmu ke neraka. Shen Feng, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tidak apa-apa, itu sudah cukup. Lepaskan. Diam, Suli, sengaja mencelakai orang. Tindakan persaingan sudah terbukti. Ikut kami ke tim produksi sebentar. Dan juga mereka bertiga. Kalian bertiga mau pergi ke tim produksi sendiri atau harus saya bawa? Kami pergi sendiri. Kami pergi sendiri. Ayo ikut aku ke rumah sakit. Tidak apa-apa, tidak perlu. Shen Feng, Kamu bodoh ya? Jin 11. Asal kamu tidak apa-apa saja. Aku rela jadi orang bodoh ini.